Makan obat dokter Nuri pagi sama malam udah, nggak ada makan lain lagi. Paling susu yang dapat dokter Nuri kasih resep, susu, makan biskuit, kue-kue, udah sehat. Masa cerewet, tapi memberikan pengetahuan untuk yang mau dengar lo ya. Kalau nggak mau dengar, up to you gitu kan. Oke, Uma, boleh perkenalan dulu? Iya, boleh. Oh ya, nama saya aslinya Harriet Magdalena, tapi panggilan hari-hari Oma Rice. Jadi kalau mau panggil Oma Rice aja supaya lebih gampang. Kata orang kok Harriet susah banget namanya gitu. Ya udah Oma Rice aja disingkat. Saya sehari-hari di rumah anak saya Samara nggak boleh ngapa-ngapain, cuman boleh tugas suruh jemur matahari pagi antara jam 8 sampai jam 10, kita pilih mau jam berapa. Tapi saya umumnya kalau berjemur 1 jam. Kebanyakan kalau bangun suka telat, kadang jam 9 atau setengah 9. Kalau setengah 9 mulai sampai setengah 10 aja. Tapi kalau jam 9 mulai, jam 10 pulang. Sekitar ruko-ruko situ perumahan situ saya putar-putar gang aja, cari yang saya bisa dijemur matahari depan belakang saya. Badan rasa enak, jadi tidak ada pegal-pegal di badan. Darah saya seolah-olah jadi encer semua. Saya takut orang-orang yang cuci darah itu bisa sesak napas, tapi saya nggak ada sesak napas gitu, nggak ada. Karena saya kalau suka batuk, riaknya saya buang, batuk ya pokoknya saya buang. Jadi saya nggak mau mungkin orang-orang bisa ditelen-telen, jadi akhirnya pada sesak napas. Saya juga takut ntar kalau udah ada sesak napas itu suster ngurus ini juga repot. Akhirnya suruh masuk ruang ICU. Nah ruang ICU itu kan tanda tanya juga. Apa kita bisa lanjut apa enggak kan gitu, itu yang saya takutin. Makanya kata anak saya digedor-gedor, udah tiap hari jemur, nggak usah ngapa-ngapain, jemur aja. Ya udah jemur, pulang capek mungkin ya saya minum susu, pakai biskuit, udah gitu istirahat, tiduran sebentar, setengah 12, jam 12 baru makan bubur gandum. Saya mintanya bubur gandum sekarang setiap hari, ganti bubur nasi supaya pencernaan saya itu lancar. Jadi saya emang betul sejak saya di rutinitas bikin bubur gandum 3 sendok makan munjung dimasak seperti bubur ayam, udah saya makan itu sama lauk sama sayur. Yang penting ada sayur, ada buah. Saya gede ini itu, jadi saya semuanya lancar. Karena pengalaman yang dulu mungkin ikut anak-anak nggak ngerti, jadi saya juga semau-maunya sembarangan. Sekarang saya nggak berani sembarangan, takut. Nggak bisa BAB sama nggak bisa kencing sama sekali. Saya tunggu sampai 2 malam mungkin di rumah. Aduh sakit. Sakitnya itu mules-mules kayak orang mau beranak, tapi nggak ada yang keluar. Lama-lama saya telepon anak saya deh. Pada bilang, saya bawa ke rumah sakit dong, sakit nih udah gak tahan. Nah terus udah anak saya bawa ke UGD. Karena saya BPJS di situ. Jadi dibawa ke UGD, diperiksa lah gitu. Oh habis diperiksa, kata dokter bilang coba ke dokter penyakit dalam. Nah dokter penyakit dalam itu udah sama anaknya pakai kursi roda, didorong ke namanya situ. Udah kalau gitu kayak gini diopnam aja. Diopnam, kata udah saya diopnam kalau nggak salah saya ingatnya 4 malam 5 hari. Tapi saya tetap nggak bisa kencing, nggak bisa BAB. Dikasih makan bubur, saya minta bubur enek, saya minta nasi, tambah sakit lagi. Jadi mulus-mulus kayak mau beranak tapi nggak ada yang keluar. Jadi saya kok nangis terus, jerit-jerit. Saya bilang udah deh
katanya dokter bilang karena 4 malam 5 hari ibu udah dicoba di segala arah ibu supaya bisa keluar kencing apa, nggak bisa, ibu pulang aja. Begitu saya pulang keadaan lemas badan saya malamnya muntah-muntah, nggak bisa tidur semalaman, muntah-muntah keluar tuh coklat-coklat. Mungkin obat yang dikasih sama dokter itu 1 hari 8 macam, berapa tuh, 3 kali atau 4 kali minum. Coba saya nggak biasa minum obat begitu banyak. Udah gitu udah 4 hari 5 malam pulang, kata dokter pulang. Ya udah pulang. Besok anak saya datang lagi yang saya ikutin sekarang, mama gimana keadaannya? Saya udah nggak tahu Ci, pokoknya gue malah muntah-muntah. Ya udah balik lagi kita ke UGD, minta diperiksa lagi. Terus kata dokter UGD bilang coba sekarang periksa ke dokter ginjal. Makanya sama anak saya didorong lagi ke dokter ginjal. Begitu ketemu dokter ginjal, kok tetangga kita gitu dokternya gitu. Saya juga kaget. Aduh ibu kenapa? Anak saya cerita kali nggak bisa gini nggak bisa gitu dokter. Udah kata dokter Nuli bilang cepet-cepet bawa ke rumah sakit saya. Di mana? Anak saya cepet-cepet, kan anak saya mesti nyelesain dulu apa tuh namanya UGD segala apa, kan mesti bayar administrasi. Tapi yang saya dengar anak saya bilang, kata dokter Nuli bilang nggak usah bayar, pergi aja udah ke sana langsung. Nanti di sana ada yang tanganin. Udah sama anak saya langsung, untung ada mobil dibawa lari ke sana. Saya langsung disuruh opnam. Begitu opnam 2 malam diperiksa segala macam. Ya udah akhirnya kata dokter bilang saya cuci darah. Nah anak saya diajak ngomong kalau cuci darah, kalau bilang anak saya bilang ya udah dokter kalau emang itu yang terbaik ya nggak apa-apa lah, mama saya yang penting mama saya bisa hidup katanya. Oh ya udah diopnam 2 hari ditusuk, mungkin nginep lagi semalam takutnya kenapa-napa. Nah setelah itu udah pulang, sampai saat ini saya udah berobat jalan. Saya di itu lamanya 11 bulan, terus baru bisa dapat slot di dapat tempat tidur. Saya boleh pindah karena emang anak-anak pada ngeluh. Pada saya juga kalau dari sini kejauhan tuh saya ketakutan telat sampai di sono, pulangnya juga bisa malam. Saya bilang cepetan udah jam berapa nih, udah perjalanan juga udah 1/2 jam, pulang pergi jadi 1 jam, belum di sana 4 jam, jadi saya 5 jam di luar. Kan capek buat saya, untuk saya yang udah umur sekian ini capek saya rasanya. Namun sekarang karena saya sudah pindah di nggak terlalu capek, bantu juga anak udah nggak ngegerutu lagi. Oh iya ginjalnya saya itu sudah stadium 5. Jadi gimana dokter yang baik? Yang baik ya solusinya harus cuci darah. Katanya kalau saya nggak mau nanti badannya bengkak-bengkak semua. Ya saya takut kalau bengkak itu kan masuk ICU. Saya seumur hidup belum pernah di ICU. Saya juga takut kalau bilang namanya ke dokter takut gimana gitu. Saya udah biasa muda itu pakai herbal lah, pakai itulah ramu-ramuan lah gitu. Nggak taunya ya umur saya ini 71,5, saya juga nggak nyangka kok ginjal saya bisa rusak, di luar dugaan saya juga gitu. Tapi saya masih punya hati, saya berusaha, saya masih mau hidup, saya masih mau punya mau umur panjang karena saya masih mau menikmati hidup. Karena saya dari muda kenyang susah, namanya ikut anak juga kan ada enak ada enggak. Jadi saya bilang saya masih mau menikmati hidup saya, berbuat baik sama orang, sama Allah. Jadi biar Tuhan kasih saya umur panjang. Jadi saya ini kenapa saya bisa sehat, karena saya punya komitmen. Emang saya harus sehat, saya harus umur panjang gitu.
Saya nggak putus asa. Untuk Seminggu 2 kali. pernah nggak Mak kalau misalkan libur sekali gitu? Oh, saya sampai nggak pernah libur. Pernah udah setengah tahun itu kan saya ngomong sama anak-anak, mama capek ini sebenarnya, mesti dinas begini kayak orang kerja kantor. Umur aku udah berapa sekarang? Masa Selasa dulu, Selasa Jumat, masa nggak ada pereknya sih? Aku bilang perek dong sekali-sekali. Ntar ngomong sama suster Hade, boleh nggak? Suster, saya mau prek sekali-sekali, boleh nggak? Nggak boleh Oma. Kenapa? Jangan. Ntar Oma badannya bengkak-bengkak. Masa? Ini gimana kalau bengkak? Kalau bengkak-bengkak udah susah Oma. Oma masuk ruang ICU. Yang bener. Takut, saya bilang. Jadi biar saya katanya capek, saya harus berangkat. Makanya anak-anak bikin makanannya yang supaya badan saya kuat. Bikin apa, masak apa. Nah, anak saya yang saya ikutin sekarang itu, dia ngerti. Saya dikasih obat singse. Di misalnya dimasakin ayam kampung, dikasih kice. Apa tuh kice kata orang? Kice itu seperti kembang pala warnanya merah. Itu yang ngerti toko singse. Cari aja toko singse di Mutiara Baru, di Boulevard. Pasti kalau dia bilang kice dia ngerti. Jadi dikasih kice, dikasih satu lagi apa ya, angkak katanya. Angkak itu seperti beras merah, tapi itu mengandung makanan untuk tambah darah semua. Digodok itu ayam kampung, saya suruh makan, saya suruh minum air, makan nasi sama itu katanya. Makan mama, ini ayam setengah ekor satu hari harus habis biar mama kuat. Oh iya, ya udah mama makan. Belum, kata anak saya bilang, mama tiap hari aku beliin ikan. Ikannya ikan nila aja mah yang bagus, tapi mama aku beliin nilanya yang hidup, bukan yang beli udah mati. Kalau udah mati kita nggak tahu taruh di kulkas berapa lama. Kalau hidup nanti di pasar suruh potong, dibersihin sampai rumah, dibersihin lagi, dibikin satu kantong plastik seekor, mau sekilo mau 2 kilo. Tiap hari dari freezer diturunin satu buat besok masak. Nah nanti dimasaknya mau digoreng setengah mateng atau disemur atau dipindang. Aku mintanya itu cuman. Oh ya udah, ntar mama tiap hari ya makan itu ya. Terus apa lagi aku bilang, telur kampung nanti mama direbusin makan. Oh gitu, ya udah. Jadi saya dikasih makanan yang sehat-sehat. Jadi kalau diajak makan keluar ya sekali-sekali gitu kan ya, supaya saya gembira hatinya gitu kan. Mungkin ya mie ayam, ya dikasih daging bak sedikit gitu. Boleh mama kan daging boleh mama sedikit jangan banyak ya. Ntar diajak makan sop janda, itu kan sop daging, kuahnya suruh minum gitu. Namanya jadi namanya sop janda. Di sini terkenalnya di Serpong seberang rumah sakit Asobirin ada situ. Itu kayaknya petak-petak begitu. Yang di sini Boulevard deket SMS juga ada. Cuma di Cisauk juga udah buka. Jadi cucu saya tuh ajak saya makan yang kayaknya yang bergizi-gizi gitu. Ikut yang di Samara ini, ya pokoknya lumayan deh. Anaknya aku diajak makan yang enak-enak, dikasih rebus-rebusan, buat saya lebih enak. Kadang lalapan saya suruh rebus semua, makan pakai sambal nggak pedes, bikin sayur, tumis, ikan, udah enak saya rasanya, udah sehat. Telur di kampung seminggu 2-3 kali, 1 atau 2. Aku cuci darahnya sudah kayak setahun mau 2 bulan ini. Saya ingat di kertas catatan saya, pertama kali saya cuci darah di tanggal 5 Juli tahun 2023. Sampai sekarang catatannya ada. Setiap hadir timbang berapa, pulang berapa, sampai sekarang juga saya tulis.
Jadi saya di 11 bulan udah dapet slot, baru pindah ke sini mungkin udah mau 3 bulan ya. Karena kan Juli ketemu Juli setahun kan. Sampai sekarang Agustus September ya. Iya. Berarti berapa tuh? Tanggal 5 kemarin saya berarti berapa? Setahun 2 bulan. Nah itu paling pertama-tama suka kok kaki itu pegel gitu. Kaki kanan ini penyakit saya kan aman di kanan ya. Saya punya di sini dia punya apa ya namanya, urat-urat nadi saya ini tulang belakang ada yang putus. Jadi saya penyakitnya sakit di sini semua sampai sini, sampai saya jerit-jerit sakit tuh sama anak. Saya minta dibawa ke dokter, terus diterapi juga. Lama-lama baru dikasih ban pinggang, mendingan. Kalau enggak saya jalannya bongkok loh. Bongkok sakit gitu, sakit. Aduh. Pinggangnya sakit, Om. Sakit banget. Sakit pokoknya. Namanya putus. Jadi saya itu dulu pengalaman masih muda, penyakit saya sebenarnya udah banyak. Karena saya kan kena diabetes tahun 2006. Habis ngurusin abang saya sakit, saya ikut sakit, nggak tahu kenapa, capek kali. Waktu itu rumahnya di Perumnas 2. Itu apa ya? Pertama saya sakit dibawa anak-anak. Sebenarnya dokter suruh opnam, kata dokter, nih mamanya parah nih, dibawa ke UGD. Mamanya parah nih, opnam. Enggak dokter, berobat jalan aja. Kan zaman dulu belum ada BPJS, udah pasti mahal. Mungkin anak-anak ekonominya belum kuat, takut 10 juta, berapa juta. Padahal mama ini karena kena diabetes udah operasi mata ini satu bulan lagi satu. Udah ini kan udah pernah. Udah. Jadi efek dari diabetes itu saya lari ke mata sama lari ke telinga. Pendengaran saya kurang. Jadi kalau anak ajak ngomong, saya suruh ngomong yang kenceng. Kalau pelan saya nggak dengar. Apalagi di tembok. Saya bisa bilang apa-apa, saya yang nyamperin. Sampai anak-anak teriak-teriak, kadang-kadang marah-marah. Jadi permulaan kalau pengalaman matanya ini katarak itu, kalau lihat orang kayak berasap gini. 1 meter berasap. Cuman kelihatan bodinya, tapi orangnya siapa nggak tahu. Akhirnya anak saya kaget tuh. Itu mama kok nggak tahu kita datang, siapa? Ayo kita bawa ke dokter yuk. Dibawa ke dokter, anak-anak dibawakannya Kebon Jeruk. Kan dokter yang bagus itu. Semua datang ikut. Wah, mamanya katarak nih. Harus dioperasi. Operasi ya? Iya. Ya udah dokter, kalau operasi berapa? Disebut nggak? Boleh. Disebut harganya apa nggak usah? Boleh, Oma, boleh. Pengalaman saya ya, tahun berapa saya lupa. Pokoknya saya kena diabetes 2006. Itu pertama kali itu aja 10.500.000. Nih yang kanan dulu. Sakit nggak dokter? Saya bilang enggak. Cuman dibelek berapa mili katanya, dibersihin. Tapi Oma nggak bisa secara lokal. Oma waktu di laser kakinya jengker begini. Jadi Oma harus bius total. Kalau orang mungkin di lokal cuman duduk kayak di velvet murah. Paling 7 juta. Tapi saya karena bius total waktu itu 10,5 juta. Anak-anak tuh nggak punya uang, pinjam asuransi, pada patungan bayar. Untung anak saya punya teman yang kerja asuransi, jadi dipermudah. 2 bulan lagi yang di sini juga operasi juga. Anggarannya sama 10 juta. Jadi satu mata. Ya, jadi satu mata ini 10,5 juta, yang ini 11,5 juta 2 bulan lagi. Habis itu ini udah beres. Tetap pinjam asuransi. Nah, mama nih pendengarannya juga katanya udah payah nih. Sebelah kanan payah katanya. Udah yuk bawa ke itu katanya. Ke itu
Di mana? Di Serpong. Udah dibawa ke Serpong, ditaruh, dipasang kamera gitu. Bagaimana Oma itu kupingnya tuh pendengaran sampai di mana dikasih lihat di kamera. Kayaknya telinga dalam saya itu kayak penampang piring, banyak rambut-rambutnya berdiri. Yang kiri rambutnya masih banyak, yang kanan ini suka rontok. Jadi Oma kalau orang ngomong lewat, nggak bisa nancep katanya. Nah itu jadi Oma waktu dulu, ini Oma pendengaran yang ini 60%, ini tinggal 40%. Jadi gimana nih? Aduh, kata anak-anak bilang, ya udah yang ininya aja dulu deh. Yang katanya yang kanan dulu, kan yang kanan payah. Kalau mau 2 mungkin waktu itu 5 juta kali, apa 6 juta waktu itu. Kan udah lama banget. Tahun 2000 berapa ya? 19 ya? 19 waktu itu nih. Telinga nih 2019 periksa. Itu mata lupa catatannya tahun berapa. Oh 2000, ya udah 1 dulu. Nah udah beli 1 pasang buat kanan. Waktu itu harganya 2.300.000. Ya udah, Oma ini ke teman tuh yang tadi bilang nganterin, Oma diganti uang susu, saya nikah sama anak Oma dibeliin iring. Puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, saya tepuk tangan. Iya Mama mendingan. Gimana Mama? Suka digini-giniin aja melulu sama saya gitu kan. Lama-lama udah berapa tahun ini udah ini lagi. Apa sih? Udah pendengarannya ini lagi. Waduh, sama anak yang di Samara terus masih kerja bisa saya dihadiahin dibeliin. Udah yang ini udah jelek ganti beli sepasang. Anak saya itu 4 perempuan semua. Perempuan semua jadi mereka gotong royong lah. Namanya tinggal mama seorang, kita harus rawat mama benar-benar gituin. Waktu zaman ada bapaknya ya masih susah hidup. Sekarang udah lumayanan ya karena kita juga, saya sebagai orang tua nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi modal saya ke gereja, saya berdoa terus sama Tuhan biar keadaan anak-anak saya dipulihkan, biar hidupnya bahagia, hidupnya berkecukupan. Nah sekarang udah puji Tuhan, udah pada istilahnya udah pada seperti setengah sukses, udah pada punya rumah semua. Kan dulu juga masih ngontrak-ngontrak kan, tapi Tuhan sudah pulihkan rumah tangga anak-anak saya. Jadi saya tinggal bahagia aja. Udah saya sekarang kalau hidup sendiri nggak dikasih sama anak-anak, suruh ikut anak-anak aja biar mama bisa tetap diurusin katanya. Ya udah, puji Tuhan saya bilang gitu aja kan. Nah, ngomong-ngomong Mama, anak-anak ditinggal sama bapaknya itu sudah berapa tahun? Sudah, waktu itu tahun berapa ya? Abang saya 2007. Berarti suami saya tahun 97 meninggal. Oh, sudah lama sekali ya? Iya. Anak-anak masih kecil-kecil waktu itu? Iya, anak-anak yang bontot masih SMP. Yang bontot di situ kelas 1 kelas 2. Saya jaga di rumah sakit. Jadi ya berjuang sendiri. Mungkin dibantu sama mertua yang gak seberapa. Gak cukup juga, kita juga yang harus juga banting tulang ngegedein anak-anak. Ya sampai emang sih istilahnya anak saya gak semuanya deh sekolah tinggi. Mau kuliah juga gak punya uang. Saya gak ngerti rahasia. Jadi paling yang botot aja yang lumayan tuh bisa D3 perjuangan saya. Yang lain-lain paling SMA aja. Mau kuliah nggak usah deh, mama nggak punya uang. Biar kita kerja aja gitu, yang kerja pabrik, yang kerja di toko gitu. Anak 4, cucu 10. Karena anak saya cewek semua. Sekarang Tuhan kasih cucunya cowok yang lebih banyak daripada cewek. Kalau 10 itu jadi cowoknya 6 cucu, ceweknya 4.
Cicit 4. Oh, udah dicicit lagi. Udah cicit dari yang anak pertama tuh punya cucu, Iya. udah dewasa dia nikah, udah langsung punya anak 3. Nah sekarang yang anak kedua punya cucu saya itu juga belum lama lahiran, anaknya baru 4 bulan mau 5 bulan, berarti kan cicit saya udah 4 gitu. Kalau Cina bilang maco. Mamanya dia oma, saya maco katanya. Iya. Saya untuk bisa umur panjang, saya nikmati hidup karena kita kan kalau nanti berpulang ke Allah kan kita bukan mati begitu aja kan. Kita diajarin bahwa kita hidup di dunia ini fana, kita hidup sementara, yang kekal itu di akhirat. Jadi kita itu harus berbuat banyak yang baik, harus beribadah sama Allah supaya kita bisa diselamatkan roh kita. Pengalaman pertamanya ya. Ya saya kan nggak tahu ya kan, udah tidur terus katanya Oma mau diituin katanya. Oma mau diituin katanya, mau dioperasi. Operasi apanya? Saya bilang. Saya kan paling takut operasi. Saya seumur hidup itu punya anak melahirkan semua normal, nggak ada yang disesar. Kalau namanya dipotong-potong tubuh saya takut. Saya bilang enggak, Oma jangan takut, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Kalau nggak apa-apa ya udah, ya pokoknya Oma berserah aja, berserah sama Tuhan. Pasti Oma nggak apa-apa, selamat. Oh ya, udah saya udah waktunya katanya jam 9 pagi ya, saya disuruh masuk ada ke ruang operasi gitu ya. Dokter saya suruh diem, saya suruh dipegang-pegang sininya, saya ditusuk sini, tapi kok kayak nggak rasa sakit ya, mungkin dibius total ya, rasanya nggak sakit. Itu selang masuk sini katanya 20 cm kata anak saya bilang, 20 cm selang, terus udah. Terus di sini ada selang lagi 2 untuk nanti kabel ke sini masuk 2. Tadi saya nangis sebelumnya. Mama jangan nangis, gue takut dioperasi, takut. Mama jangan takut deh, pokoknya nggak apa-apa. Mama pasti sehat. Masa ya udah Mama, kita udah berdoa buat Mama, pokoknya Mama sehat. Ya udah, puji Tuhan. Jadi saya dioperasi, saya komat kamit, saya berdoa terus minta sama Tuhan saya. Tuhan lindungi saya, jangan saya kenapa-napa. Biar saya sehat, biar saya umur panjang Tuhan. Sampai saya mau menikmati hidup Tuhan. Saya berdoa terus, komat kamit. Tapi ini dioperasi kagak sakit. Yang ini nggak sakit nih. Udah totalnya saya siuman selesai. Diopnam lagi semalam, besok baru pulang, suruh berobat jalan. Udah berobat jalan ya dibawa situ terus. Anak saya pada gantian nganter. Yang nganter lain, nanti yang jemput lain gitu. Bagi-bagi tugas katanya. Bagi-bagi tugas semua anak 4 semua gantian. Seminggu 2 kali. Jangan mau enak-enakan gitu katanya. Saya ketawa aja. Tapi Mama kalau udah itu Mama ikut aku aja, biar aku yang urusin, kata anak saya yang nomor 2 yang sekarang saya ikutin. Nanti Mama saya yang urusin. Ya lambungnya juga mungkin saya dulu tuh belum sakit doyannya makannya lalapannya mentah. Ntar daun selada lalap pakai sambal, ketimun pakai sambal. Kalau orang diabetes kan tenggorokannya panas melulu, makannya lalap ketimun 1. Ntar ada daun selada juga. Kalau diajak makan nasi uduk, lele goreng gitu kan, pecel, ada daun seladanya saya yang makan. Jadi pokoknya saya daun sayur, nggak taunya. Terus kan makan obat dari itu, vaskes itu kan. Mungkin saya kebanyakan sayur, saya jadi kena asam urat. Asam urat itu, ini tulang saya pada cokot-cokot nih sampai pada benjol. Sakit.
Jadi saya Dan itu dulu tuh nggak pernah mantang kali ya? nggak pernah apa? Nggak pernah mantang gitu. Iya, makannya nggak pernah pantang. Hmm. Jadi ya namanya makanya orang nggak ngerti itu. Ini Oma makan ini loh, ini sehat nih. Oma daun kelor, Oma obat di bening enak. Udah saya sampai cari daun kelor, saya tanam. Daun salam Oma rebus minum makan. Udah ya bikin sayur asam daun salamnya aku taruh. Jadi aku tuh seneng sama sayur, sama buah juga sebenarnya seneng. Tapi saya juga nggak ngerti kok saya umur 71,5 baru ini dibilang udah stadium 5, udah rusak. Saya juga kaget. Cuman kasih obat, nggak pernah saya tuh kayak orang ditatar. Jo Oma coba cek lab, Oma gini, Oma gitu. Obat aja yang dia kasih terus. Udah gitu obatnya kan bulat-bulat saya minum. Nggak digerus. Sekarang saya takut gara-gara sakit. Anak saya beli itunya tempat digerus semua obat sekarang dari dokter Nuli, digerus semua pagi sama malam. Saya bilang takut ntar gue ginjal gaju gue yang satu rusak juga. Nggak tahu nih ginjal saya apa dua-duanya rusak apa satu, nggak ngerti saya. Tapi kok rasanya kayak orang nggak sakit gitu ya. Ini karena juga kita tiap hari suka jemur matahari. Kata orang bilang matahari itu obat. Matahari obat. Yaudah deh, apa yang namanya obat saya jalanin gitu. Oh gitu. Ternyata emang kayaknya seger, nggak pernah dipegel-pegel. Dulu tuh belum sakit itu tiap bulan diurut-urut, pergi ke tukang urut, pegel. Sakit gitu kan. Sekarang sejak udah jalan pagi, pegel-pegel hilang semua. Mungkin udah cuci darah juga, mungkin darahnya udah bersih dari kotoran juga, jadi pegel-pegelnya hilang. Pulang paling sekali-kali aja lah kalau emang rasa-rasa. Dulu gue suka diurut terus, udah sekarang jangan diurut-urut mulu, udah cuci darah udah bersih gitu. Dimarahin sama anak. Jadi paling sekali-sekali kalau ibu nawarin, Oma mau urut nggak? Ya udah coba nih supaya enteng badan Oma, urut-urut aja sekali. Tapi Mama jangan tutusan buang duit gitu. Enggak, udah nggak berani. Udah nggak berani ya. Pokoknya cuman minum yang dari dokter Nuli aja. Udah nggak berani saya, takut ya. Udah ngerasain sakitnya minta ampun. Kalau kumat gimana itu Mas rasanya? Wih, kumat sakit itu, nih perut mules. Mules tuh rasanya kayak mau beranak. Kalau beranak ini kan begini, kayak ucus kita dimelintirin begini, sampai begini, kayak gini, nyucuk gini, tapi nggak ada yang keluar. Saya bilang, gue udah mules, tapi nggak ada yang keluar. Kayak diaduk ususnya gitu. Sakit banget, sakit. Nah sekarang ada lagi satu. Ini setelah saya udah pulang pertama kali cuci darah itu kan belum bisa BAB juga. Sama dokter Nuli itu sampai dikasih obat pencahar. Jadi dari obat-obatan, dari ditembak, ditusuk, dikasih obat itu tuh orang bilang nggak mau keluar BAB-nya. Itu dikasih obat pencahar, dia kayak berupa minuman. Nah ini pengalaman saya, kalau saya udah minum itu rasanya emang mau ngajakin BAB, tapi ini rasanya di ginjal, lambung sama ginjal kayak mau copot rasanya, kayak mau jatuh gini. Aduh sampai saya berdiri ya, rasa pengen BAB kencing berdiri, kaki saya gemeter gini. Aduh, gue kepengen kencing nih. Aduh, tapi kok, sakit banget nih, sakit. Tapi nggak mau keluar. Aduh. Saya bilang, Ian, anak saya yang nomor 3. Mama mau kamar mandi deh. Mama nungging ya, biar bisa. Coba Mama nungging, Mama jongkok. Nggak bisa juga Ian, nggak mau juga. Yaudah, Mama nungging. Tak teken pinggiran pantat Mama, aku teken nih.
tempat lubang BAB-nya, tekan nih si Yani punya tenaga, jangan pakai kuku yang sakit, ditekan. Ini ya udah lama-lama ditekan itu bisa keluar satu kayak gini, segini, hitam, ceplok keluar, udah entengan. Ntar berapa lama lagi, mah masih mau nggak BAB? Iya masih mau Yan, tapi mules lagi Yan, mules. Aduh sakit, aduh. Udah kalau sekarang kalau belum mama berdiri dulu. Ntar kalau bilang mau lagi bilang, iya. Tuh, udah Yan, udah mau lagi. Tadi udah turun tuh tangga, kok naik lagi ke atas. Udah nungging lagi, tekan lagi mana aku. Ya mama ngeden aja ngeden. Aku tekan mah. Iya tekan. Aduh, terus Yan, terus. Dikit lagi nih keluar nih, udah ceplok keluar lagi. Terus tuh sampai 3 kali, pagi 3, mungkin malam kadang bisa kadang enggak. Tapi anak-anak yang enggak pernah nemenin saya jadi disuruh temenin di rumah Samara situ. Saya tidur di atas, anak saya di bawah. Kalau saya mau bangun kencing masih mesti ngeraba-raba gini, masih kakinya gemeter gini. Anak mendusin bangun pegang tangan, udah mama kencing aja, udah kencing di pamper, kencing kayak mau BAB-an. Ya udah kamar mandi dibukain pintu, udah mau bisa nggak bisa Yan, nggak bisa. Ya udah nggak bisa, jangan dipaksa. Kadang-kadang lama-lama mesti tekan lagi apa segala, pokoknya kayak gitu. Itu kalau nggak 2 minggu sebulan saya begitu. Tiap hari kayak gitu. Pagi malam. Anak saya nungguin tuh semua gantian, yang nomor pertama sama nomor 3 suka A+. Misalnya yang 2 malam ini nginep A+, sama yang ini 2 malam nginep, tidur di dekat saya, biar mama tengah malam kalau bangun dibantu. Mama jangan ditinggal sendiri, ntar mama jatuh katanya. Ya udah dibantu terus. Baru saya itu udah lama itu karena si yang pertama sih kayak nggak ada tenaga, yang anak ketiga ini tenaganya lebih gede, bisa bantu saya. Itu saben mau BAB nungging terus saya, kok nggak bisa. Kalau sekarang udah bisa. Sekarang udah lancar, sejak udah 2 bulan tur saya kayaknya saya berdoa sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan supaya saya gampang BAB-nya makan apa ya. Kok ini susah banget, saya bilang. Dulu mami saya masih hidup ngajarin kita makan gandum, dipanggil havermout. Belanda bilang havermout atau kokerot yang udah di saset. Tapi Belanda bilang havermout. Oh iya, kayaknya coba deh aku makan gandum aja deh. Mungkin emang busuk, pokoknya saya mesti makan yang lembek-lembek, nggak busuk. Keras-keras dulu nggak bisa, makanya ini susah. Saya bilang gitu kan. Ya udah, dibeliin gandum, diurusin makan dari 2 sendok makan, sekarang 3 sendok makan. Sampai saat ini saya pagi kalau seperti ganti nasi atau bubur makan gandum. Gandum yang udah dibeliin yang bijirin sekarang, yang masih benar-benar bulat. Dimasakin sama pembantu. Air sama bijirin itu 3 sendok makan. Itu makan saya yang istilahnya ganti nasi pertama kali semangkok. Baru tuh pakai lauk, pakai sayur, pakai ketimun. Saya dulu karena pernah ikut seminar kesehatan. Saya dengerin di radio saya dulu headline itu di Siloam itu headline katanya ada seminar kesehatan dipimpin sama dokter apa namanya dia pengalaman sakit kanker bisa sembuh, kankernya di sini nih bolong. Nah itu terus di mana katanya alamatnya itu apa tuh namanya seminar kesehatan.
Cideng Barat nomor 62B. Saya dari rumah Tangerang Permata Medang naik bis sampai turun di rumah sakit Tarakan. Dari situ saya ke Cideng Barat 62B. Saya bilang saya mau ikut seminar kesehatan. Kenapa saya bisa kena diabetes? Saya sebenarnya nggak mau sakit, tapi kenapa saya jadi sakit? Saya mau tahu rahasianya, saya bilang. Nah itu begitu itu. Jadi itu namanya gerejanya Chinese Ministry. Di bawah dia jual, dia punya produk makanan sehat, di atas seminarnya. Jadi kita suruh ikutin seminarnya dulu 1 jam suruh turun ke bawah, suruh lihat itu makanan sehatnya. Udah, jadi saya di situ katanya diajarin mesti makan nasi merah, nasi hitam, nasi putih-putih hijau. Nah, saya bilang, terus kedelai yang sudah difermentasi, yang sudah diperes kering. Nah, itu terkenalnya yang sekarang orang bilang pada makan vegetarian. Jadi bukan daging asli, bukan ayam asli yang dia makan, jadi kedelai yang udah dikeringin, direndam air jadi basah, pakai bumbu kuah dari misalnya cap bambu, bikin rendang, bikin gulai, bikin apa. Jadi kayak daging ya. Nah, itu untuk makanan orang yang doyannya vegetarian. Vegetarian itu kan makanan yang kayak dipalsukan. Emang sayurnya sayur bener, tapi dagingnya daging bohong, bahannya kedelai. Nah, itu satu hal. Saya bilang kalau ada seminar pokoknya gue ikutin. Gue kepengen tahu, gue biar bisa sehat. Saya bilang gini, kalau saya cepet tutup mata, saya kesian sama anak, sama cucu. Mungkin mereka masih mau omanya hidup, bisa ketawa-ketawa sama cucu, jalan-jalan sama anak-anak. Saya bilang kayak Tuhan kasih hikmat saya suruh begitu. Jadi saya tuh mengejar yang namanya sehat. Ada seminar apa gue ikut gitu. Saya samperin, biar saya berangkat sendiri, saya berangkat. Mesti naik bis, saya nggak peduli. Saya kuat kok dulu. Saya suka naik kereta ke rumah adik saya, naik gojek dulu ke Cisauk atau ke Serpong. Baru saya naik kereta ke rumah adik. Pulang pergi saya nginep. Pulang hati saya senang. Karena saya masih senang jalan-jalan, masih nikmati hidup, senang dengar orang bilang sehat begini, sehat begitu. Saya mau dengar, makanya saya terus mengejar kesehatan. Saya dulu nggak bisa diem orangnya kalau sehat, bergerak terus. Nah kemarin saya nginep di sini dari Kemis pulang sampai Selasa Rebo. Lihat depan itu rumah mantu saya banyak sampah yang pohon kayak apel mabok itu. Itu udah sampahnya udah timbun banyak. Saya takut ular, anak ular tuh suka banyak di situ, pernah masuk ke dalam garasi. Si tukang sapu pernah ketemu ular gede. Di dekat sampah lagi melingkar, dia masukin karung, dia ikut, dia bawa ke saudara dia. Maka saya bilang mantu saya, itu panggil tukang sapu gitu. Udah nggak ada, cari susah. Aku yang sakit-sakit, aku sapu, aku anggap olahraga. Aku yang sapu semua. Dari ujung sini sampai anak saya situ, saya bakar, habis. Udahnya capek. Istirahat. Saya udahnya capek, paling saya tidur obatnya. Tidur aja terus. Jadi saya kalau sakit obatnya tidur sehari semalam, cuman makan tidur, ntar bangun sembuh. Cuman itu. Cuman makan obat dokter Nuli pagi sama malam udah. Nggak ada makan lain lagi. Paling susu yang dapat dokter Nuli kasih resep, susu, makan biskuit, kue-kue, udah. Sekarang alhamdulillah ya sehat ya. Iya sehat. Saya lebih senang masakan rumah karena saya anggap masakan rumah itu biar sederhana lebih sehat daripada beli di luar.
beli di luar itu takutnya micinnya doang yang kasih banyak enak. Padahal bumbunya kurang. Ntar pada waktunya orang juga pada sakit. Karena tiap hari saya lihat kok ada orang baru yang sakit. Ada orang baru nih darah, gue bilang. Salah lagi nih semuanya nih. Aduh, pada seneng makan di luar. Emang enak. Tadi udah-udahan. Udahnya geletak. Tapi saya seneng loh. Saya seneng ngobrol begini. Katanya kita itu kalau udah tua itu kalau bisa ngomong satu hari 500 kata. Iya betul. Biar jangan pikun Biar otaknya pikun. katanya. Jadi kalau kita ngomong otak kita jalan. Kalau diem aja kayak orang gagu, makanya pikun katanya. Temen ada bilang gitu. Gue sekarang mau ngoceh-ngoceh aja lah. Tapi ngoceh-ngoceh kebaikan, bukannya ngejelekin orang, Betul. bukan. Nah, Berarti bukan orang nenek mah cerewet, bukan masalah cerewet. iya bukan mah masa ya. cerewet, tapi memberikan pengetahuan Iya. untuk yang mau dengar lo ya. Dan- Kalau nggak mau dengar, up to you gitu kan.